Shalom, apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Anak-anak, kita akan belajar. Jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Nah, bagi kalian yang belum berdoa, Ibu persilakan untuk berdoa. Baik anak-anak, langsung saja kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita mulai, Ibu akan sampaikan kepada kalian tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah agar siswa dapat menjelaskan pengertian dari mengampuni. Yang kedua adalah agar siswa dapat mengetahui mengapa harus mengampuni dan siapa saja tokoh-tokoh dari mengampuni. Baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita. Nah, sebelumnya Ibu akan tampilkan sebuah gambar. Silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Baiklah anak-anak Ibu, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Coba lihat gambar apakah ini? Pasti kalian sudah tahu ya. Ini adalah gambar seseorang yang sedang marah-marah kepada temannya. Anak-anak, pasti kalian pernah mengalami hal yang sama sesuai dengan gambar tersebut. Nah, anak-anak, jika kalian bertengkar dengan teman, apa yang harus kalian lakukan? Oke, perhatikan gambar selanjutnya. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana kita ketika kita bertengkar dengan teman-teman. Coba kalian perhatikan dengan teliti. Dari gambar itu terlihat jelas ada gambar ketika bertengkar dengan teman, dan kemudian coba lihat ada gambar sudah berbaikan dengan teman. Anak-anak, disinilah kita akan belajar lebih jelas tentang bagaimana indahnya mengampuni tersebut. Nah, ketika kita mengampuni, maka kita harus memaafkan seseorang itu dengan tulus hati. Nah, berdasarkan gambar yang sudah kamu lihat tadi ya anak-anak, dapatkah kalian memahami apa sih arti dari mengampuni? Nah, dari gambar yang kita lihat sudah terlihat jelas pengertian dari mengampuni. Mengampuni adalah memaafkan seseorang atas kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Jadi anak-anak, apabila kita mengaku sudah mengampuni seseorang, kita memaafkan dan tidak mengungkitnya. Jadi kalau kamu mau dikatakan mengampuni, kamu harus sudah memaafkan dan tidak mengungkit kesalahan dari teman kamu. Itulah dia pengertian dari mengampuni. Nah, selanjutnya pasti timbul pertanyaan, mengapa sih kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Ada beberapa alasan yang menjadi suatu kunci kenapa kita harus mengampuni. Yang pertama, kenapa kita harus mengampuni? Ya, alasan yang pertama itu karena mengampuni adalah perintah dari Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena kita juga telah menerima pengampunan. Ya, kemudian yang ketiga, kalau kita mengampuni, maka kita akan memiliki masa depan. Tapi kalau kita tidak mengampuni, kita tidak punya masa depan. Dan yang terakhir, kalau kita mengampuni, maka kita akan menerima keselamatan atau kita akan masuk surga. Nah, anak-anak,
Kalian pilih yang mana? Mengampuni atau tidak mau mengampuni? Itu dia yang menjadi alasan mengapa harus mengampuni. Selanjutnya anak-anak, dapatkah kalian mengetahui siapa-siapa saja sih tokoh yang menunjukkan sikap mengampuni? Nah, salah satu tokoh terkenal yang menunjukkan sikap mengampuni adalah Nelson Mandela. Apakah kalian tahu tentang Nelson Mandela? Nelson Mandela itu terkenal sebagai seorang pejuang yang memberikan atau menolong atau mengampuni orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepadanya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut atau cari tahu dari sumber tertentu tentang Nelson Mandela. Nah, kalau dari tokoh Alkitab, kalian tahu tidak? Siapa sih tokoh yang menunjukkan sikap mengampuni? Ya, tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap mengampuni adalah Yusuf. Pasti kalian sudah sering kan mendengar cerita tentang Yusuf. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Kalian juga bisa mempelajari lebih dalam kisah tentang Yusuf tertulis di ayat di bawah ini. Kalian bisa buka Alkitabnya dan pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak, itulah dia penjelasan dari pelajaran kita hari ini tentang indahnya mengampuni. Semoga kalian memahami dan mengerti pelajaran hari ini. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas bagi kalian untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya adalah seperti berikut ini. Nah, itu dia anak-anak tugas yang harus kamu kerjakan di rumah. Jangan lupa dikerjakan dan dipelajari terus di rumah ya, supaya kamu semakin mengerti. Sekian dulu pelajaran dari Ibu. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa di akhir penutup kita tetap lakukan doa. Nah, anak-anak, untuk menutup pelajaran hari ini kita akan berdoa. Silakan kamu berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, kalau kalian sudah berdoa, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.